Alright. Alright. Now that's a good one. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre horor supernatural tentang seorang bintang pop global yang mulai mengalami serangkaian kejadian menakutkan dan tidak dapat dijelaskan saat ia bersiap untuk tur dunia barunya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Smile 2 yang dirilis pada tahun 2024. Pagi kelabu di New York, kamera mengikuti langkah Joel. Wajahnya begitu tegang. Ia berdiri di depan sebuah rumah kumuh, menyelinap masuk dengan senjata tersembunyi. Di dalam, seorang pria terikat, panik. Joel memohon pada seorang saksi yang berdiri kaku di sudut ruangan. Tolong, jangan berpaling, ini satu-satunya cara. Lalu, satu tembakan dilontarkan, menusuk langsung tepat di dadanya. I fucking hate them, especially him. Please don't fucking know anybody else was here. Namun sebelum dia menjelaskan, polisi setempat menyerbu. Saksi itu tertembak. Joel berlari dan dalam sekejap tubuhnya tertabrak truk. Hingga akhirnya senyuman mengerikan tetap menghantuinya hingga akhir. Kaya Riley, bintang pop sensasional, berdiri di balik panggung latihan. Lampu terang, musik memekakan telinga, namun tubuhnya gemetar. Cedera punggung dari kecelakaan setahun lalu masih menyiksanya. Yep, I'm fine. I'm fine. I think I just took Sky. Can we please just go again? Give me a new breath. Di sela kesibukan persiapan tur, ia diam-diam menghubungi Louis, teman lamanya yang dikenal sebagai mantan musisi, dan sekarang ia sedikit terpuruk. Ia hanya ingin Vicodin, sebuah peredah sakit, tapi di apartemen Louis terjadi hal di luar nalar. Louis gemetar, matanya cekung, bibirnya menyebutkan hal-hal aneh, yang memperingatkan Sky tentang sesuatu yang datang, yang membuat orang tersenyum sebelum mati. Tiba-tiba tubuhnya kejang, jatuh, lalu bangkit perlahan. Senyuman lebar menggores di wajahnya. Dengan satu gerakan menghentak, ia menghantam wajahnya sendiri ke besi barbel berulang-ulang kali. Darah pun muncrat. Sky membeku, lalu ia pun kabur. Keesokan harinya, Sky mulai merasakan keanehan. Wajah kru yang tadinya biasa saja, kini tampak tersenyum dengan cara yang begitu aneh. Jesus! There's a spider in here. Tanya says there's some water. Her, please. Ia terbangun di malam hari, mendengar suara Paul, pacarnya yang telah lama meninggal. Ibunya, Elizabeth, mendorongnya tampil sebaik mungkin, demi nama baik, mengabaikan gejolak batin putrinya. Gangguan itu pun semakin sering, semakin nyata. Sky merasa dirinya dikepung. Dalam setiap ruangan, dalam pantulan kaca, bahkan saat menyanyi, senyuman itu pun selalu muncul. Ia mulai mencari tahu. Di sela-sela waktu, ia membaca artikel tentang Rose Cotter.
kasus misterius bunuh diri berantai 2 tahun lalu. Dia menemukan rekaman Jul, satu-satunya yang pernah berhasil bertahan sementara. Namun, sekarang dia pun sudah mati. Dalam satu latihan tari, Skye panik. Penarinya berubah wujud, tubuh mereka berputar dalam gerakan tak manusiawi. Wajah mereka penuh senyum menyesakan, tapi tak ada yang melihat kecuali dia. Dia kabur ke belakang panggung, muntah, menangis. Sementara Elizabeth menganggap itu hanyalah kelelahan biasa. What happened? What's wrong? Skye! Fuck is your problem, man? What? What? No, I didn't. I fucking saw you! That's enough. Mom, you need to believe me. The entire day. What? Test? Malam itu, entitas aneh itu menampakkan diri dalam bentuk Paul. Dia berkata lembut, menegur Skye atas kecelakaan itu. Skye akhirnya mengingat-ingat kecelakaan itu. Dialah yang mengemudi, mabuk, dan menabrak tiang. Paul hanya duduk di sebelahnya, dan ia membunuhnya tanpa sengaja. Tapi, entitas aneh itu tak hanya mengungkit masa lalu Skye, ia pun menyiksanya, membuat Skye percaya bahwa ia adalah penyebab semua itu. Putus asa, Skye mengunjungi Gemma, sahabat lamanya. Gemma menyambut dengan pelukan. Namun malamnya, Skye melihat rekaman kamera rumah. Gemma tidak pernah ada, rumah itu kosong. Sosok yang tinggal bersamanya adalah ilusi. Entitas itu menyamar mempermainkan pikirannya. Want me to spend the night? No one will prescribe me anything stronger than Tylenol. Skye pun bertemu dengan Morris, seorang mantan ilmuwan yang menyelidiki entitas aneh ini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Skye adalah membuat jantungnya berhenti berdetak sementara. Lalu, dalam keadaan sekarat, maka entitas itu pun akan pergi. Skye pun menyetujui tindakan gila ini. Mereka pun menyelinap ke restoran tua milik Morris, tempat yang kini jadi laboratorium darurat. Skye berbaring dalam kotak berisi besar. Morris pun memulai prosesnya. Possible. So I'll need to inject it directly in your mouth. Where are you going? Time. It's just you and me.
Dunia gelap menyambut Skaye. Dalam pengalaman mati suri, ia berada di panggung besar yang kosong. Lampu sorot menyala tajam. Di sana, Paul menunggunya. Tapi bukan Paul. Entitas itu muncul dengan wajahnya sendiri. Lalu berubah jadi raksasa mengerikan dengan ratusan senyuman. Skaye mencoba melawan, namun terperangkap dalam labirin trauma dan rasa bersalahnya sendiri. Skaye tahu tidak ada jalan keluar, kecuali satu. Dia memutuskan untuk memberikan pertunjukan terakhir, sebuah konser yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Di malam konser comeback-nya, Skaye tampil luar biasa. Ia menyanyikan lagu Blood on White Satin dengan suara memikat, ekspresi penuh dengan ketenangan. Tapi di tengah lagu, ia mengambil pisau cukur dari saku gaunnya. Di atas panggung, di depan ribuan mata penonton dan kamera yang merekam live streaming, Skaye memotong tenggorokannya sendiri dengan senyuman lebar yang menghiasi wajahnya. Teriakan penonton menggema, kamera bergetar, siaran pun terus berjalan. Skaye tersungkur, darah membasahi lantai panggung yang bersinar merah oleh lampu sorot.